Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Bersama channel Babehe Mohtar, kita bisa belajar IPS. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebelum mempelajari seluruh materi tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, alangkah baiknya akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada saat ini. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa masa, di antaranya adalah masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ketika bangsa Indonesia memasuki masa kemerdekaan, diperlukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari masa-masa yang dialami oleh bangsa Indonesia, baik itu masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan masa reformasi, mengalami perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang masa kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950. Pada masa kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950 ada beberapa peristiwa penting berkaitan dengan masa tersebut. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan. Dalam proklamasi kemerdekaan ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian
pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Berikutnya adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dan sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan gambar tersebut. 1. Siapakah yang membacakan teks proklamasi? 2. Di mana proklamasi dibacakan? 3. Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Dan yang terakhir, bagaimana maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa sekarang? Untuk menambah informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari kita simak bersama uraian berikutnya adalah A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian yang kedua adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan BPUPKI berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai program dasar
negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dapat kalian amati pada tabel berikut. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir sidang pertama ini, ternyata belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9 yang tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 akhirnya menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Berikutnya adalah sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua ini membahas rencana Undang-Undang Dasar dan juga membicarakan bentuk negara. Secara bulat, para peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Hasil daripada sidang kedua BPUPKI adalah antara lain pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, panitia perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang undang-undang. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada awal pembentukannya diangkat jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama
PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, demikianlah uraian singkat tentang persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada permasalahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.